BTS pernah mengungkap apa nama fandom mereka kalau bukan ARMY. Akan sulit membayangkan fandom BTS ARMY dengan nama yang berbeda, tapi para anggota berbagi bahwa itu hampir terjadi. Untuk merayakan pesta, BTS merilis video ARMY Corner Store di mana mereka melihat kembali kenangan. Satu hal yang mereka bicarakan adalah kandidat untuk nama fandom mereka. Ketika ditanya siapa kandidatnya, Jimin kesulitan mengingat dan berpikir bahwa salah satu kandidat terakhir adalah Cherry. RM kemudian masuk dan berbagi bahwa kandidat terakhir adalah ARMY dan Bell. Para anggota kemudian mulai bercanda tentang betapa canggung jadinya kalau mereka berakhir dengan Bell. Jin menambahkan bahwa ARMY itu sempurna karena bersifat universal. Suga juga menambah bahwa AMI berarti teman dalam bahasa Prancis. V adalah penggemar berat kata ARMY, dan ketika ditanya kenapa, dia menjawab karena huruf tengahnya adalah RM. Tak hanya itu, berikut adalah kilas balik pikiran BTS sebulan setelah debut mereka. Sangat mudah untuk melupakan bahwa BTS pernah menjadi pemula dengan perspektif dan pengalaman hidup yang berbeda dari yang mereka miliki saat ini. Kembali pada tahun 2013, bintang-bintang terkenal dunia ini adalah trainee yang baru lulus tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. Wawancara tahun 2013 dengan majalah IZ muncul kembali tepat sebelum BTS comeback 12 April. Wawancara yang diselenggarakan sebulan setelah debut BTS Juni 2013 membuat penggemar kembali ke benak BTS era rookie. Dalam wawancara ini, para anggota membicarakan tentang kelahiran BTS dan bagaimana rasanya bertemu untuk pertama kalinya. Aku pindah ke Seoul untuk pertama kalinya pada akhir Mei tahun lalu dan jawab keluar untuk menemuiku. Aku sedang menyeret koperku dan melihat sekeliling ketika seseorang yang tampak seperti tetangga yang ramah bertanya, "Apakah kamu Jimin?" Kata Jimin. V mendeskripsikan momen ekspektasi versus kenyataan yang dia alami saat bertemu dengan anggotanya secara cerah dan lebih awal suatu hari. Kupikir semua orang akan bekerja keras untuk merekam dengan mengenakan baret dan kalung dan sejenisnya. Aku merangkak untuk menyambut mereka untuk pertama kalinya, tapi mereka semua baru saja bangun. Aku ingat rambut Joe berantakan ketika dia menyapa dan RM mengenakan kacamata yang tampak aneh, kata V. Pada awalnya memiliki 7 pria yang tinggal bersama di satu asrama tidaklah mudah. Mereka harus belajar bekerja sebagai tim. Menerapkan batasan dan aturan membantu semuanya berjalan lancar. Pada awalnya, kami semua berbagi satu ruangan sehingga kami menjadi peka tentang kebersihan atau kerapian. Kami mulai memperlakukan aturan dan denda 1000 won. Lucunya, tidak ada yang melanggar aturan segera setelah penalti ditetapkan. Sekarang, kita masing-masing membersihkan agar tidak mempengaruhi orang lain. Kami juga punya aturan untuk tidak pernah mengganggu tempat tidur satu sama lain yang merupakan wilayah kami sendiri, kata Suga. Mereka juga harus belajar bekerja sebagai tim secara kreatif dan profesional untuk bersatu sebagai grup hip hop. RM membagikan salah satu tekniknya untuk membantu semua orang. Kembali ke studioku, akan menghidupkan irama dan meminta masing-masing anggota kami untuk menulis lirik rap. Meskipun itu hanya perkenalan diri atau hanya satu kata, kupikir pada saat kami mengerjakan lagu utama, semua orang sudah siap untuk mengikuti alur hip hop, kata RM. Ketika ditanya tentang panggung debut mereka, Suga menggambarkan roller coaster emosional BTS dan staf mereka saat mempersiapkannya. Sebenarnya sehari sebelum siaran pertama kami mengadakan acara showcase. Hari itu anggota tim pengembangan casting kami menangis. Begitu pula kami. Kupikir itulah sebabnya ketika kami mengudara keesokan harinya tidak ada dari kami yang menangis atau apapun. Kami hanya merasa mati rasa, kata Suga. Meskipun penampilan BTS yang paling awal berjalan dengan baik, mereka tidak sepenuhnya bebas dari kecelakaan. Jungkook mengungkapkan bagaimana dia menangani kerusakan lemari pakaian dengan cara seperti Jungkook. Aku ingat baru-baru ini di Mnet M Countdown aku sedang menari ketika aku bisa merasakan topiku hampir jatuh. Aku akhirnya membuangnya tidak peduli bagaimana rambutku terlihat di kamera, kata Jungkook. Suga menjelaskan bahwa BTS telah mempersiapkan diri untuk situasi itu dan mereka mampu menanganinya dengan lancar seperti yang mereka lakukan hari ini.
kami benar-benar mempraktikkan apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu. Kalau topik kita terasa longgar, kita akan menendangnya atau membuangnya. Kupikir karena kami banyak melakukan pemantauan dan pelatihan, banyak dari mereka yang melihat kami memberikan umpan balik bahwa kami menangani situasi yang tidak terduga dengan baik. Meski begitu, kami masih mendapat masalah dengan perusahaan, kata Suga. Dalam 1 bulan, dunia BTS mulai berubah, begitu pula para anggota. Jimin berbagi bagaimana debut telah mengubahnya menjadi orang yang lebih bersemangat. Aku tidak bisa menunda-nunda seperti dulu sebagai trainee. Aku biasanya menunda dan berkata kepada diri sendiri bahwa aku bisa melakukannya besok. Sekarang, aku merasa kalau aku tidak menyelesaikan sesuatu hari ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi aku merasa lebih bersemangat, kata Jimin. RM mengungkapkan bagaimana kehidupan idola yang menuntut dan tangguh baginya karena jadwal yang ketat. Aku tidak pernah tahu pekerjaan itu akan menuntut dan sekeras ini. Seharian berlalu saat kami bangun pukul 3-4 pagi menjalani gladi bersih dan live performance serta meet and greet. Aku telah belajar bahwa dibutuhkan 1 hari penuh persiapan untuk 3 menit di atas panggung, kata RM. BTS juga berbicara tentang apa arti hip hop bagi mereka dan apa yang ingin mereka capai melalui musik mereka. Bagi Suga, hip hop adalah tentang menceritakan sebuah cerita dengan jujur. Bagiku, hip hop adalah budaya yang jujur. Ini bukan tentang membual, tentang menjadi kaya atau punya rantai emas, tapi genre di mana kita bisa berbicara jujur tentang apa yang generasi kita dan apa yang mereka pikirkan, kata Suga. Bagi J-Hope, ini tentang menciptakan getaran yang bisa dinikmati orang. Aku biasa mendengarkan hip-hop setiap kali aku menari, itu membuatku bersemangat. Bagiku, hip-hop itu sendiri adalah genre yang bisa dinikmati. Itu adalah musik yang dapat dinikmati siapa saja, kata J-Hope. V merasa bahwa tidak seperti genre lain. Hip-hop dapat menceritakan lebih dari satu kisah orang pada satu waktu. Menurutku, lagu-lagu dalam genre lain berisi cerita satu orang pada satu waktu, sedangkan lagu hip-hop bisa berisi cerita orang yang berbeda, kata V. Jimin mengatakan bahwa hip-hop adalah jenis musik yang bisa membuat orang merasa lebih berani hanya dengan mendengarnya. Tidak mudah bagiku untuk menjelaskan karena belum lama ini aku tidak mendengarkan hip-hop atau mengalami budayanya. Tapi aku merasa hal itu menjangkau orang lain dengan sebuah cerita yang membuatnya terlihat bagus. Seperti yang dikatakan beberapa orang, itu adalah musik yang membuat kamu lebih berani, kata Jimin. Di akhir wawancara, BTS ditanya tentang masa depan mereka dan bagaimana mereka ingin menjalaninya. Jung mengatakan dia ingin menjalani kehidupan yang menyenangkan tanpa terikat. Aku ingin hidup tanpa terikat. Misalnya aku mencari Benzino. Aku pikir dia punya kehidupan yang keren. Aku ingin menjadi seseorang yang dapat melakukan apa yang aku inginkan dan menikmati apa yang aku lakukan, kata J-Hope. Aku ingin menjadi diriku tanpa terlalu banyak hiasan, kata Jin. Aku bukan orang yang suka pamer, jadi menonjol sendirian dalam sorotan bukanlah kesukaanku. Aku ingin hidup bebas, kata Jungkook, melakukan musik yang aku inginkan. Dalam lebih dari 10 tahun terakhir, beberapa hal telah berubah. Dan hal-hal lain tidak berubah sama sekali. BTS menjadi raja yang luar biasa dan rendah hati seperti sebelumnya, dan semua kerja keras serta dedikasi mereka telah membuahkan hasil. Bahkan mantan staf BTS mengenang pengorbanan grup di masa rookie mereka untuk sukses. Salah satu mantan anggota staf BTS yang hadir saat masih menjadi pendatang baru menjelaskan betapa besar pengorbanan mereka untuk menjadi sukses. Selama wawancara dengan Yonhap News, mantan penata rias BTS Han Hyunji ditanya tentang momen paling berkesannya bekerja untuk grup. Dia mengingat dedikasi mereka terhadap karir mereka dengan memperhatikan mereka banyak berlatih. Itu juga bukan hanya latihan biasa-biasa saja. Meski mempersiapkan jadwal mereka dan menyelesaikan hari yang sibuk, BTS juga mengorbankan sedikit waktu luang yang mereka miliki setelahnya. Han Hyunji berbagi, mereka berlatih setelah bekerja dengan sedikit tidur, dan bahkan ketika mereka tidur, jumlah jam tersebut kurang dari setengah jam tidur yang dibutuhkan oleh orang dewasa atau remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Han Hyunji melanjutkan, jadi mereka tidur 1 atau 2 jam dan kemudian mereka datang ke toko. BTS sangat lelah dalam meningkatkan keterampilan mereka hingga Han Hyunji menghabiskan sebagian besar waktunya mengerjakan wajah tidur mereka. Ia mengakui sebagian besar waktu mereka merias wajah adalah saat mereka tidur. Han Hyunji mengingat saat-saat itu dengan penuh kasih sayang. Tersentuh oleh tekad para anggota untuk sukses, mereka berubah dari pendatang baru yang jarang tidur dan tidak punya waktu luang hingga menjadi idola sukses yang kini bisa melakukan apapun yang mereka suka.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.